pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini memang narasumber kita memang satu. Memang ini hari spesial, di episode juga yang spesial karena tamu kita kali ini ingin memperkenalkan, mempresentasikan bahwasanya partai yang beliau usung ini mungkin di tahun 2024 mungkin baru kali ini. Siapa beliau nanti kita akan tanya-tanya. Tetap di Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi, gerabak nyenik, ojo ilang. Pak Jutek, ya, teman kita, narasumber kita ini kan memang di samping terlente ganteng juga. Ini sebenarnya siapa Pak Jutek? Ini sebelumnya kan sudah pernah kita hadirkan di sini. Ini adalah pengusaha kopi. Iya. Nah, itu jelas itu. Ya jelas sudah kita tahu itu. Kali ini tampil beda Mas. Kali ini tampil beda dari seragamnya Ya, juga. Karena kan mungkin ada hubungannya dengan 2024 makin dekat tadi. Iya. Ini bagian dari anak daerah yang peduli nanti kedepannya untuk kemajuan lingkungan sekitar Gerabak terutama. Iya. Gitu kan. Jadi ya mungkin ya tidak asing lah ini. Iya. Beliau ini Mas Andi ya, Mas Andi. Bakalan jadi sering-sering jadi Iya, narasumber kita. karena memang pandangan-pandangan beliau ini terhadap lingkungan kita ini dari sektor apapun itu sangat luas beliau ini. Dan punya progres kabarnya Mas. Iya. Ya, jadi di perdebatan 2024 ini pasti beliau juga banyak yang mau disampaikan. Ya. Mas Andi, ya ini monggo ini pandangan-pandangan jenengan di tahun-tahun bulan ya bulan kurang cuma berapa bulan ini? Ya tinggal 2 bulan lagi. 3 bulan ya, 3 bulan. Sudah. Itu persiapannya sudah sampai sejauh mana? Langsung ya? Iya, langsung aja. Karena kalau tidak langsung nanti makan roti dulu, Pak. Iya, makan roti. Kebanyakan waktu yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Operator, atau owner, atau CEO dari Gerabak Nyenik ya, Bang Andek ya. Itu yang cukup hit ya. Saya lihat itu mengorbitkan banyak teman-teman Gerabak itu ya duduk di sini untuk dieksekusi ya. Di kursi panas. Di kursi panas ya. Oh. Terus saya lihat itu posting-postingan di sosmednya juga melebar itu, kadang ada kecelakaan, pencurian, macam-macam lah. Pemerkosaan ya. Ya toh, macam-macam iki ya ngono. Saya juga sering ya. Ya, dompet bilang juga ya. Macam-macam tuh. Tapi ya ini tahun-tahun memang sebetulnya ada perubahan ya. Jadi dari yang hadir ini saya lihat usianya itu memang usia tua, mendekati tua, dan ada kelompok muda, ada lagi kelompok Gen Z. Nah, kita termasuk kelompok yang mendekati tua, yaitu sudah punya pengalaman hidup yang akan kita tularkan ke generasi milenial dan Gen Z. Kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Juju ya sudah menyempatkan waktu untuk mengundang saya di podcastnya Gerabak Nyenik. Rembuk kopi. Oh, Rembuk Kopi ya. Rembukan sambil ngopi. Rembukan sambil kopi ini kedua kali saya diundang ke sini dengan tema yang berbeda. Ini temanya sekarang saya pakai kaos ada logonya, ada logonya gelombang ya. Ini bukan bola kan? Ini gelombang Mas. Ini gelombang ya. Ini ya. Ini jaket ini sebenarnya enggak standar, ini jaket gaul saja. Karena kalau jaket standar ya warnanya sama ya, biru Tosca itu. Ini akhir Desember mau Natal, perhelatan pemilu, Pilpres, Pileg itu masih 14 Februari 2024. Nah, ini saya lihat dari perspektif kami ya, itu dari Partai Gelora, kebetulan saya itu sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Magelang dan juga sebagai pendiri Partai Gelora di Kabupaten Magelang. Jadi dulu kalau diibaratkan ini kopi itu enggak ada Mas. Apa ini?
Nah, tidak ada apa-apa. Iya. Belum ada wujudnya. Ya, belum ada wujudnya. Kemudian pelan-pelan tahun pertama itu ada lepeknya. Lumayan. Tahun kedua itu ada cangkirnya. Belum ada isinya. Belum. Belum ya. Oh, dia kan nanam Oh, kopi ya. sendiri. Nah, terus tahun ketiga mulai nih ada isinya. Air Oh, dulu. isinya kopi Oh, iya, ya, masuk gitu kopi. loh. Nah, tahun keempat ini kami sedang akan mempercantik diri nih, Mas. Nah, sama-sama isinya kopi, tapi kalau saya taruh dalam plastik ya kan beda nih sama. Ya, Ah, Kemasannya beda. kemasannya kan beda. Kami selaku partai baru dan baru akan sekali mengikuti perhelatan pemilu di 2024 besok. Tahun ini kami tahun keempat ya, dan ini masuk tahun terakhir. Di tahun keempat itu kami sedang mempercantik diri. Ini tahun pertama di kontes. Kontestasi ya. baru pertama kali besok ya. Nah, tentu saja kontestasi pemilu pileg, terutama pileg ya di Kabupaten Magelang ini kan kami punya cara pandang sendiri, Pak. Jadi saya secara pribadi dan teman-teman pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Magelang ini tidak bisa mengikuti seperti partai-partai yang sudah lama. Teman-teman yang lain. Iyalah, kami tidak bisa mengkiblat PDIP. Saya berkiblat Partai-partai besar, kayak PKB. gitu ya. Saya mengkiblat Gerindra, mungkin ya. saya mengkiblat Demokrat, Gerindra dan sebagainya. Ya, kami punya cara sendiri untuk mengemas Ya. kopi yang sudah Ya, jadi yang seperti jelas, ini. saya percaya karena yang menggawangi itu kan memang juga Ya, kredibel kan, kredibel di. Tapi siap menyuguhkan ke pemilih ya. Eh, Yang kopi tadi sudah siap diracik dan siap disuguhkan. Oh, kami sebetulnya ini tinggal finishing akhir, Mas. Sehingga nanti 2024, 14 Februari 2024, masyarakat nanti ngicip seperti ini tuh Oke. Gelora. Iya, iya. Pasca diumumkan oleh KPU, ditetapkan di sidang pleno Kabupaten, Provinsi dan RI, baru nanti mulai terasa rasanya partai kami. Apakah sesuai dengan selera? Ah. Apakah atau tidak ya tentunya ya. Iya, iya. Itu, Mas. Tapi minimal seperti jenengan sendiri sebagai apa ya, ownersnya atau foundernya yang untuk di Kabupaten Magelang, apakah Melihatnya gimana? ya, melihat semangatnya itu apakah iso koyo liya-liyane untuk mampu bersaing terutama di Kabupaten Iya. Magelang? Jadi begini, ini prinsip. Jadi saya menggerakkan sebuah organisasi namanya partai politik, Iya. bukan ormas, bukan Iya, organisasi iya, iya, masyarakat. iya, Ya. iya. Kalau organisasi masyarakat nanti caranya kan berbeda, Mas, dengan organisasi partai politik. Iya. Itu sangat berbeda. Iya. Bagi kami tidak ada partai besar. Iya, iya. 2024 itu semuanya partai sama. Iya, iya. Gitu loh. Karena apa? Semuanya caleg. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya. Semuanya calon, Iya, gitu iya. loh. Jadi kami memandangnya, teman-teman kami PDIP, PKB, Gerindra dan partai-partai yang lain itu punya anggota legislatif. Itu kan keterpilihan mereka di pemilu 2019. Iya. 2024 mereka sama-sama kan berkompetisi. Berangkat kosong Berangkatnya dari- sama. iya. Berangkatnya kan sama. Ya. Mulai lagi. Nah, sehingga 0-0 lah. Nah, Startnya iya. itu kan Startnya 0-0, sama, tetap startnya. sama 0-0. Jadi pandangan kami ya biasa-biasa saja. Ya. Kalau mereka punya anggota legislatif, itu anggota legislatif mereka di 2019. Incumbent ya. Iya. Terus bagaimana cara kami berkiprah? Saya secara pribadi memberi tekanan kepada teman-teman bahwa kita punya realnya sendiri. Ya. Jangan tengok kiri, jangan tengok Ya. kanan. Fokus, Kita lurus fokus, saja. ya. Ngono loh. Pasang aja kacamata kuda. Clear kan? Ya, ya, Ngono ya. loh. Kita nikmati saja perjalanan kita dengan ya terus senyum saja, nggak usah tegang, nggak usah sepaneng. Itu aja. Kalau Mas Andi, kalau Iya. secara umum nih, apa ya respon masyarakat Gerabak secara umum terhadap perhelatan nanti 2024 ini seperti apa sih kira-kira, baik cara pandang mereka terhadap partai-partai besar katakanlah, Iya. atau mungkin sekarang Pemain lama ya, pemain lama ya, atau dengan partai baru itu secara umum bagaimana? Jadi gini Mas Cucu, saya itu sejak mendeklarasikan diri, menancapkan tonggak sejarah, inilah
perjuangan kami di organisasi partai politik bersama teman-teman yang akan Yang jelas saya tahu ada kan di belakang juga saya. bukan mulai dari tahun semenjak ada Partai Gelora ini. Iya, Tapi iya. sebelumnya beliau sudah Pernah, kiprah di bidang politik ya. politik ya, udah lama gitu. Memang saya backgroundnya sebetulnya itu aktivis, Mas. Iya, saya itu aktivis. Jadi saya tahun 99 itu sudah jadi ketua pemuda di Banyusari. Itu dikokohkan juga. Kemudian saya kiprah itu pernah jadi ketua PPS ya di Banyusari. Jadi punya Rekam jejak juga ya. KPPS itu saya dulu 13. Kemudian dari situ saya mendirikan partai politik di Kecamatan Gerabat, itu Partai Amanat Nasional. Saya ikut di dalamnya. Nah, tahun pendiriannya itu tahun berapa? Salah itu. 99 ya, nggak salah. Kalau nggak salah 99 itu. Tapi saya cuma 2 tahun, Mas. 2 tahun karena saya mungkin masih merasa muda, saya harus belajar lagi. Ya, saya mengejar untuk saya bisa sekolah lagi gitu loh. Akhirnya saya selesaikan sekolah saya. Habis itu saya berkiprah di dunia pendidikan, Mas. Saya punya teman jaringan pendidikan itu guru-guru saya Kecamatan Gerabak itu dari madrasah SD ya cukup banyak. Iya, iya. Sehingga sebetulnya saya di dunia pendidikan nggak asing gitu loh. Anak didik saya itu ya sekarang sudah menikah, ada yang pasca sarjana, macam-macam lah. Nah, kenapa dulu saya tidak meneruskan dunia pendidikan? Nah, itu mungkin alasan pribadi saya lain. Tapi mengacu pada hari ini, proses saya itu terbentuk jadi seperti ini kan sebetulnya tidak instan. Kalau ada orang yang mengatakan instan, ya sebetulnya karena kurang kenal dengan saya. Saya lama, Mas. Saya di kegiatannya lain, saya masuk dalam kepengurusan namanya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Magelang, Kabupaten Magelang. Ya, itu GWA-nya itu ada sekitar plus minus itu 80 orang. Jadi aktivis-aktivis himpunan mahasiswa Islam yang ada di Magelang Raya Kabupaten dan Kota itu sudah terhimpun sekarang. Nah, itu yang menelurkan dari sana itu menelurkan, Mas, komisioner-komisioner di KPU, Bawaslu, kader-kadernya. PPK, kemudian apa ini Panwasam, nah, itu masih aktif sampai hari ini. Saya karena saya ketua partai tidak boleh jadi ketua, tidak boleh jadi sekretaris. Nah, bolehnya cuma jadi bendara, itu wakil bendara, nggak boleh jadi bendara satu. Jadi saya terima saja karena memang itu aturan partai ya. Nah, kecuali nanti saya jadi anggota legislatif di 2024, saya pasti jadi apa ini namanya? Dewan Pembina organisasi itu. Biasanya diarahkan ya di KAHMI namanya, Mas. Oh, KAHMI. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, jadi itu salah satu yang saya saya berkecimpung di situ. Jadi kadang-kadang teman-teman partai politik itu kan melihat background kita kan, akhirnya setelah tahu ya akhirnya ya oh ya pas aja gitu. Kemudian untuk kegiatan organisasi Islam, saya ikut jadi anggota ya di bidang pemerhati kajian publik dan politik itu di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Magelang Raya. Nah, itu saya di situ ya. Jadi ada 7 orang itu kita di bidang kajian publik dan politik. Nah, itu yang skalanya kabupaten ya, kabupaten. Kalau skala yang kecamatan nggak perlu, nanti profilnya nggak, yang pokok itu aja. Ya, ya. Wah, ini Pak Ande pemaparan dari pengalaman ya, kiprahnya itu ceng-cengku ya, gitu. pengenalan beliau ini dari awal kan sudah cukup kelihatan. Jadi kalau beliaunya ini untuk maju ke konsentrasi di tahun 2024 sudah tidak diragukan lagi. Meyakinkan. Artinya gini, mungkin bekalnya juga sudah lumayan lah. Ya. Kan bisa lihat Pak Andi ya. Kaum Gen Z atau kaum milenial itu untuk saat ini kan
ya mbok menawa kemarin sempat diklaim bahwasanya mereka itu apatis. Apakah jenengan juga akan melihatnya seperti itu? Oke Mas, ini saya mau cerita ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu saya pernah nemui anak-anak didik saya tuh 5 orang. Nah, 2 diantaranya tuh anak didik saya di Madrasah Ibtidaiyah Gerabak 1, karena saya dulu memang ngajar di sana. Itu anak 5 itu saya tawari ya, karena tawari itu bahasa Jawa, saya tawari, Mas maju caleg Mas, cah 5 itu nanti berkompromi, saya ajari nanti triknya, kamu salah satu pasti jadi DPR. Dapil 4 ini Kecamatan Gerabak, Secang, Abla. Nah, anak 5 ini ada yang anak ngeleter tuh keleteran tuh, bilang begini, Pak, lah perhelatan caleg ini kan pun dicekel niku yang sepuh sedanten. Senior ya. Tur nggih nganu, sing pun duitnya kandel-kandel. Nah, itu saya masih senyum saja. Pola pikirnya masih seperti itu. Iya, karena memang selama ini anak-anak muda itu disuguhkan sebuah tontonan yang seperti itu, Mas. Gitu loh. Jadi untuk maju menjadi anggota legislatif itu yang pertama dilihat adalah apa? Isi tasnya, Mas. Ya. Butuh modal besar gitu elektabilitasnya itu pasti disandingkan dengan isi tas. Dana demokrasinya tadi ya. Popularitas, elektabilitas, isi tas. Nah, otomatis anak-anak remaja itu yang secara baru lulus kuliah, ya kan? Ekonomi belum sedang mereka ekonomi belum stabil, ya kan? Punya pengalaman berorganisasi di tingkat mahasiswa mungkin ya, belum di kehidupan real belum, masyarakat gitu belum ya. Sementara perhelatan kontestasi pemilu di tahun 2099 sampai 2019 tontonannya kan memang seperti itu. Wani piro gitu loh. Udah jadi momok lah itu kira-kira ya kan, buat anak-anak muda. Sehingga sekarang kan banyak yang mereka udah seperti acuh-acuh gitu loh. Ya, mereka kan akhirnya keder. Ya sudah kan, nggak bisa saya paksa. Iya. Saya sekilas kasih gambaran, tapi saya sudah ini nggak masuk ya anak-anak ini. Ya sudah. Karena pola dasarnya udah nggak sinkron ya. Mereka nggak bisa dipaksakan. Karena memang tontonannya yang mereka perlihatkan seperti itu. Popularitas didukung dibentuk untuk elektabilitasnya naik dengan apa? Isi tas. Nah, oke lah, selesai sudah. Akhirnya ya kita menerima lah itu kenyataan, ya sudah kita jalan. Terus sampai hari ini gini Mas, saya keliling terutama ya, karena Partai Gelora itu adalah sebetulnya partai baru, tapi ketum kami itu kan orang lama. Ketum kami juga terjangnya juga enggak diragukan orang lama gitu loh. Kemudian pimpinan Dewan pimpinan wilayah kami juga bukan orang baru di partai politik. Mereka pernah mengenyam semua ini rasanya jadi anggota dewan gitu kan. Jadi pergerakan kami untuk mengenalkan partai baru, bersanding dengan partai-partai baru dan partai-partai yang lain yang belum punya kursi di tingkat kabupaten kota, itu memang butuh strategi sendiri gitu loh. Kita nggak akan mengekor partai-partai lama gitu loh, karena memang metodenya beda. Nah, sampai hari ini ya, saya juga punya anak yang memasuki usia remaja, usia 21 ya, ke bawah, tapi sudah pasca SMU. Itu ya masih berubah-ubah gitu loh, pandangan mereka tentang partai politik gitu loh. Jadi kadang begini, kadang nanti komennya lain hari begini. Tapi sudah alhamdulillah sudah mau sharing. Entah karena ayahnya itu sebagai ketua partai akhirnya mereka juga mau sharing, daripada nggak ada sharing sama ayah kan mungkin dipaksakan begitu saya juga bisa. Iya toh? Karena terbentur dengan kondisi ya kan, situasi. Tapi kan? ini ya Mas. Saya lucunya begini, teman-teman anak saya tuh sekarang kalau ketemu saya, Pak, besok jenengan tak pilih Bapak Ibu milih jenengan. Saya nggak kampanye kan pada waktu itu, anak saya juga nggak, cuman mungkin anak mungkin cerita kan, ditanya temen tuh. Setiap saya pertemuan anak saya, itu hampir semua temannya tetap yes Pak. Lah berarti kecenderungannya ada respon positif Mas.
Nah, ada respon positif. terhadap anak-anak muda. Anak-anak muda ada respon positif. Oke, kalau dari respon positif itu apakah melihat sosok, ketokohan dan profil di belakangnya, atau juga melihat dari bendera atau perahu yang mereka kendarai? Oke, gini Mas, saya akan cerita tentang keadaan kita secara nasional dulu ya. Kita itu kan bangsa yang paling kuat mungkin sedunia itu diterpa namanya COVID ya. Nah, COVID-19 itu salah satu bangsa yang paling kuat kan bangsa kita, namanya bangsa Indonesia. Nah, di posisi seperti ini kita tuh nggak terpuruk secara nasional ya, ekonomi nasional nggak terpuruk. Kalau ada kelompok yang mengatakan negara ini bla bla bla, yes, monggo lah, itu hak mereka. Tapi kenyataannya sampai hari ini Secara nasional kita tuh nggak terpuruk. Kita masih eksis ini. Negara kita tuh masih eksis. Besok 2024 tanggal 14 masih bisa mengadakan perhelatan nasional kan? Yang dananya juga nggak sedikit ya. Yang dananya juga tidak sedikit. Bocorannya itu kan 100 triliun. Ya, fantastis kan angka itu kan. Nah, kami melihat anak-anak itu sekarang melihat apa? Nah, dunia anak itu dunia refresh loh. Ya, pattern mereka itu kan beda dengan beda dengan kita, beda dengan saya, beda dengan orang tua saya. Cara pandang mereka terhadap keadaan sekarang ini. Nah, mereka sejak kecil, mungkin anak saya kan sejak kecil dari usia mereka SMA, SMP bahkan kan sudah mengenal Android. Gitu loh. Nah, dari situlah informasi cepat sekali tertangkap oleh mereka. Sehingga meskipun anak muda itu merasa kelihatannya diam, mereka punya pilihan ternyata. Mereka punya pilihan. Dan pilihannya itu sekarang mulai berbeda dengan pilihannya orang tua. Itu loh Mas. Jadi kalau orang tua cerita begini, anak mudanya di dalam kamar nyinyir aja, gitu loh. Ngomong-ngomong. Karena dia punya ini, gitu. Ya. Instagram luar biasa ini ya. Nah itu, kalau kelas kita mungkin mainnya kan Facebook. Anak-anak kita Instagram loh. Iya kan? TikTok itu juga. Kita lihat itu. Wah, keren ini anak-anak sekarang itu. Oke, informasi tercepat memang dari itu. Ya, salah satu itu. Gitu dulu. Ya, mungkin dilanjut. Kita break dulu ini untuk masuk komersial break dulu. Iya, pemirsa yang ada di manapun Anda berada, obrolan kita sebenarnya ini akan lebih menarik ketika ada partnernya lagi. Tapi narasumber kita itu memang bagaimana caranya, beliau ini tahu ramuannya seperti apa biar obrolan ini tetap menarik. Tetap di Selasar Merah Putih, satu-satunya tempat ngopi paling estetik yang ada di daerah Grabak dan media partnya. Tentu saja Grabak Nyenik Ojo Ilang Grabak. Tangan dulu. Ya Pak Jute. Ya. Di sesi yang kedua ini kan kita akan lebih tajam lagi menanyakan Pak Andi. Pak Andi itu kan awalnya memang brandingnya itu kan diomeng di rumah mainan kopi kan gitu. Ya. Terus untuk di tahun 2024 ini mencoba untuk menjadi kontestan di perhelatan 5 tahunan. Ya. Itu mesti ini kan buat tujuan. Ya. Sekarang tujuannya apa sih Pak Andi jenengan itu untuk mengikuti perhelatan ini? Jadi begini Mas. Usia saya sekarang 48 tahun. Iya. Saya punya anak itu 4. Iya. Ya. Yang terakhir itu masih duduk di SMP kelas 3. Ya. Jadi partai politik atau ormas itu sebetulnya kan jalan Mas. Iya, iya. Bukan tujuan. Iya. Kalau sebagian orang menganggap itu tujuan ya monggo. Contoh, orang masuk di Nahdlatul Ulama ormas ya, pengen jadi ketua NU kabupaten ya itu monggo. Ya, itu hak mereka. Tapi kan ada yang lebih besar. Iya, iya, iya. Sebagai jalan toh. Nah, jalan itu kan banyak sekali. Tujuannya apa? Kan tetap kehidupan yang baik di dunia dan akhirat toh. Iya, iya, nah, iya. sama juga saya masuk organisasi partai politik. Ya. Yang kebetulan sebetulnya memang tidak mulus ya. Karena pada waktu 99 itu saya masuk partai politik itu kan saya non mentor Mas. Nah, kecuali besok anak-anak saya mentornya saya gitu loh. Ada role model. Nah, role modelnya ada gitu loh sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, akhirnya
saya harus tetapkan. Saya pamit sama istri saya, Bu, nih ayah mau terjun di partai politik di usia yang mau mencapai usia 50 tahun. Nah, pendapat ibu gimana? Itu yang saya sharingkan pertama itu istri saya. Akhirnya saya diberi khotbah iftitah sama istri. Intinya luruskan niat. Ini bukan tujuan, ini adalah jalan kemuliaan. Masuk ya, serius. Sudah, saya akhirnya matur ke bapak dan ibu saya. Kalau bapak ibu saya itu kan hanya lulusan lulusan SD, tapi yang berhasil mengentaskan 3 anaknya itu sarjana semua. Jadi mereka malah justru berhasil. Ini guru terbaik saya, orang tua saya itu. Saya pamiti. Ya orang tua saya dengan bahasa mereka yang mereka mengerti tentang partai politik itu, yus pokoknya yang penting diniati sing apik. Insyaallah engko Gusti Allah ki buka dalan. Oke, matur suwun tak pinta apa pusakanya, ya berdoa. Sudah, jalan saja Mas. Selama 4 tahun ini dan ini tahun keempat, alhamdulillah Partai Gelora Kabupaten Magelang masih eksis. Kami punya pengurus yang masih eksis. Kami punya caleg yang kami siapkan untuk menempati anggota legislatif 2024 besok di Dapil 1 dan Dapil 3. Itu sudah kami siapkan dan insya Allah kita akan masuk di anggota legislatif Kabupaten Magelang, kita akan isi dari Partai Gelora. Nah, tentang berapa yang akan masuk, nah itu jadi pembahasan internal partai ya. Ya, jadi intinya begitu Mas. Saya maju kontestan ya, sebagai salah satu kontestan calon legislatif untuk Jawa Tengah 8 ya? Iya. Itu wilayahnya meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Saya sangat serius Mas ya. Saya sangat serius. Kalau orang melihat saya tidak serius karena belum sharing dengan tentang keseriusan saya. Saya 4 tahun kan ini. Ya, prospek ini 4 tahun. Bukan 1-2 bulan, tidak. Kalau sekarang ini saya secara pribadi, teman-teman, ya tinggal finishing akhir saja, tinggal finishing akhir. Nah, kadang teman-teman sampai bingung, itu loh, kontestan lain dari parpol lain akan bingung. Ini bagaimana nguntit saya itu sudah sampai mana? Karena memang kita membuat cara yang tidak terbaca. Polanya sangat tidak terbaca. Dan saya yakin kami ini dilihat dari kontestan lain partai yang sudah ada anggota incumbent-nya, mungkin dianggap enteng atau dianggap tidak ada bahkan, yaitu hak-hak mereka saja. Yang penting kami akan tunjukkan 14 Februari 2024 kami ada dan kami berhasil. Itu aja Mas. Lalu Mas Andi, harapan-harapannya nih ya. Ke tingkat provinsi itu nanti dengan beberapa wilayah kota yang cakupannya cukup ya, luas juga kan, sampai harapan ya ke depannya ini kita kan mendoakan juga kan, ini wakil dari Gerabak bisa berada putra di daerah. Betul itu. Harapannya apa itu kira-kira? Jadi sehingga nanti kan pemirsa ini bisa melihat, oh Mas Andi seperti ini. Saya melihat bahwa mungkin saya sebagai salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya putra daerah dari Kecamatan Gerabak, dari Desa Banyusari, dari Dusun Kayu Puring yang maju di kontestasi pemilu legislatif 2024 besok. Saya kelahiran Kayu Puring, saya belum pernah pindah KTP dan saya sampai hari ini masih ber-KTP di Kayu Puring, saya tidak pindah. Jadi kalau saya mewakili siapa ya saya mewakili otomatis kan konstituen saya. Gitu. Saya pasti nyoblos dan saya punya kartu suara komplit loh. Ya. Saya punya kartu suara kabupaten, saya punya kartu suara provinsi, saya punya kartu suara DPR RI dan saya punya kartu suara DPD dan presiden. Nah, karena memang sudah diatur ya di putusan KPU itu tentang siapa yang berhak mendapatkan suara. Contoh ini, ada orang Jawa Barat, contoh aja caleg kami yang dari Jawa Barat, caleg RI kami,
besok 14 Februari datang ke sini, beliau cuma punya kartu suara apa? Presiden. Presiden. Tapi tetap bisa nyoblos. Bisa nyoblos, cuman presiden toh. Ya. Beliau aja nggak bisa nyoblos saya, gitu loh. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi memang itulah perundang-undangan. Iya. Jadi kalau ada kontestan mau provinsi atau RI itu KTP-nya tidak KTP Kabupaten Magelang, atau kalau RI ya atau Temanggung, atau ya intinya kita bicara Kabupaten Magelang, ya nggak punya hak suara daerah. Memang itu sudah perundang-undangannya seperti itu. Ketetapannya seperti itu. Ketetapannya seperti itu. Jadi kadang saya sering guyon, Mas, sampean ki yo lucu, wong kon milih sampean ora milih awake dhewe sampean kepiye sampean nggawa surat suara capres lho. Ya tertawa-tertawa aja. Tapi kan itu harus disampaikan karena itu bentuk pendidikan politik. Benar. Iya. Kita sedang tidak membicarakan keterpilihan. Iya. Loh. Karena saya populer atau populer, elektabilitas baik, isi tasnya juga baik, hanya terpilih. Itu rezekinya mereka kan. Nah, cuman sekarang kita itu sebagai generasi yang akan meninggalkan masa muda masuk ke masa tua ini kan harus meninggalkan edukasi yang baik. Apalagi saya Mas, saya punya background pendidik gitu loh. Jadi bagaimanapun dimanapun saya pasti akan menyampaikan tentang visi misi pendidikan itu Mas. Tapi terkait dengan pengalaman ya Mas ya, mungkin kalau kita kan udah berapa kali ya kira-kira kalau kayak kita nyoblos 4 atau 5 kali ya? Iya, kurang lebih. Ya. Artinya kan udah hafal ya ini Mas Andi ya. Artinya udah hafal lah fenomena, terus kemudian dinamika menjelang pemilihan, dan kemudian setelah pemilihan, terus kemudian setelah caleg-caleg ini menjabat, kita tuh sebenarnya kalau mungkin generasi kita tuh udah hafal lah lagu lama, tapi mungkin covernya baru aja. Nah ini kemudian yang beberapa kali kita sampaikan ini kan ada beberapa 50, hampir di atas 50% pemilih muda ya. Ini idealnya tuh mereka mendapatkan informasi ataupun edukasi yang secara langsung maupun tidak itu seperti apa sih supaya bukan di 2024 ya mungkin di 5 tahun ke depan yang generasi yang Gen Z sekarang ini mendapatkan pemahaman yang benar gitu loh, bukan yang seperti yang tadi disampaikan mendapatkan tontonan yang dalam tanda kutip vulgar yang kemudian mereka menjadi apatis itu. Yang tentunya polanya kan berbeda Nah, sekarang ini. Ya kalau kan? aku ngerasa ya di sekarang ini Mas, mungkin contoh kita fenomena APK nih ya, baliho lah kita. Kan sudah tidak heboh dulu ya. Artinya tidak apa dulu kan ini ya. Kita diborbardir nih. Betul. Kemudian stiker dan sebagainya. Mungkin kita di awal mungkin ya. Ada kita lihat. Mulai Sekarang kalau aku melihat agak kan ya soft ya di beberapa tempat-tempat yang memang diizinkan oleh dari pihak KPU untuk ditempelkan. Ini sebenarnya kalau aku secara pribadi sih ini ada angin segar lah ya, artinya kita nggak dihadapkan dengan pemandangan yang seperti itu mungkin. Jadi begini Mas, orang hidup itu supaya hidupnya itu bermakna kan kuncinya cuma satu, optimisme kan. Ya kalau kita pesimis ya nggak usah melanjutkan hidup, selesai aja loh. Dalam arti mengukir sejarah tentang kehidupan itu kan harus satu, optimisme. Nah, sekarang pemilu 2024 itu kan perhelatannya kan 60 versus 40. Itu real ya, angka real lapangan loh. 60% tuh hidup dalam pemikiran. Artinya apa? Imajinasi mereka dalam pikiran. Gitu loh. 40 ini praktisi lapangan. Yang sudah merasakan asam garam. Nah, praktisi lapangan. Jadi yang 60 ini masih mempunyai harapan-harapan besar sesuai dengan mereka bekerja dalam pemikiran. Artinya apa? Kami menangkap yang 60% ini adalah target bidikan suara gelora gitu loh. Secara segmentasi. Makanya kami coba jenengan lihat semua. Sekarang lihat partai mana yang berani mengusung tentang visi partai dan dikenalkan di publik. Coba dilihat aja, boleh di YouTube, di channel televisi atau mungkin channel TV mereka online ya. Nah, yang terus menyampaikan visi misi partai ini terus mereka sampaikan. Kami sebagai partai baru kenapa melakukan? Mungkin yang 40% akan bilang, "Wah,
itu kan hanya promosi biasa lah. Kita sudah pernah ngalami beberapa, itu nggak penting. Gitu. Yang penting pure gitu tuh. Nah, dalam kacamata kami, yang 40% nggak dibahas, Mas. Udah nggak dibaca. Nggak dibahas. Jadi lebih ke taktis itu tadi ya. Ya, yang kelompok 40% nggak dibahas. Itu mudah. Apa karena mereka sudah mempunyai pilihan walaupun sebelum pemilu? Jadi kita mau memikirkan bagaimana ruang imajinasi alam pikiran yang 60% ini kita terbentuk. Maka kami Partai Gelora itu baik di iklan TV, online, YouTube, channel YouTube Gelora TV, itu pasti ada kata-kata Gelora semangat Indonesia. Indonesia super power baru. Itu aja. Dari sejak pendirian cuma itu. Jadi kita ingin menggiring. Ya, yang 60% itu ke depan, 5, 10, 15 tahun ke depan kita akan menyambut Indonesia emas itu dengan apa? Ya dengan pencapaian Indonesia yang jadi super power. Dan dipersiapkan jauh-jauh Ya, hari. kelompok 40% ini akan mengatakan begini, satu, Betabus. Ya kan? Loh, partai baru kayak tinggal-tinggal di dewan sudah neko-neko. Pokoknya yang minus-minus biarin aja. Kita nggak mau dengerin ini. Gitu loh. Karena suara seperti itu sebelum kita punya visi yang terus kita gelontorkan di publik, kita sudah tahu. Bakalan Kita dapat nyinyiran cibiran tuh. Cuman kita akan fokus di situ aja. 60% ini akan kita siapkan ke depan. Ya, makanya nanti di akhir pertemuan kita akan saya sampaikan sebetulnya Partai Gelora itu mau mengusung apa tuh tujuannya itu. Targetnya apa untuk menyambut Indonesia Emas? Kan seperti itu, Mas. Karena apa? Kita Partai Gelora akan mengembalikan marwah partai politik. Terlepas ada yang mau setuju atau tidak, monggo. Kita akan mengembalikan marwah partai politik. Tetap menggalang kekuatannya. Kita ingat, memiliki ideologi. Iyalah, Indonesia merdeka itu karena apa? Karena marwah kan. Indonesia merdeka. Coba kalau pada waktu Indonesia tidak punya marwah, tidak punya keinginan untuk merdeka, ya kita mungkin jadi negara makmur, tapi persemakmuran dia Belanda di bawah ini ya toh juga ya. Nah beberapa kali pemilu itu nyun sewu ya, kita melihat bahwa marwah partai politik itu kan tidak ada ya, kami melihatnya tidak ada yang mengembalikan marwah politik ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kelompok milenial dan Z. Nah, kita mau berusaha ke sana, Mas. Ya karena itu juga menjadi salah satu strategi politik untuk pemenangan partai kami. Ya kami terus jalankan. Dan apa salahnya toh kalau kita kelak jadi negara super power baru? Ya, mungkin 20 tahun yang akan datang kelompok 60%-nya akan teringat. Oh iya, yang menggelontorkan jurgan atau kampanye super power baru itu dulu Partai Gelora. Otomatis jadi, memang pola pikirnya ini untuk jangka panjang di 20 tahun ke depan ini kan kelompok 60% ini kan jadi orang tua kan seperti kita toh. Yang 40 akan selesai juga punah. Sudah selesai lah. Itu sunatullah kan. Logikanya apa? Menurut jenengan ayo logikanya. Saat yang 60% itu menjadi kelompok 40%. Benar. Itu kan menggantikan regenerasi tadi, kemudian akan timbul lagi, tapi dengan pola pemikiran yang sudah diperbarui. Artinya secara partai politik kami akan menang. Secara teorinya seperti itu. Kalau soal hasilnya ya wallahu alam bisawab. Itu kan salah satu dari ikhtiar. Jadi persiapannya memang untuk jangka panjang itu ya, untuk kalau dalam jangka pendek ini kan mungkin dengan strategi itu memiliki ini gambaran-gambaran yang bisa diterima oleh 60% tadi kan. Betul. Makanya begini Mas, kalau kita mendirikan partai politik, kepentingan kita itu hanya mau mendudukkan orang atau menyuruh orang untuk jadi anggota legislatif. Ya biar mereka masuk partai-partai lain, kan sudah ada partai ini.
Ya kan? Sebelum gelora lahir sudah ada partai PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, P3, ya kan PKB. PKS juga. Ya ada PKS. Nah, kenapa kita harus mendirikan partai baru? Itu kan ada alasan yang sangat fundamental. Salah satu yang bisa saya sampaikan di sini yaitu kita ingin mengembalikan marwah partai politik ini. Supaya apa? Generasi muda kita, generasi milenial dan Z itu menyukai gitu loh. Tidak antipati lagi terhadap partai politik. Ternyata masih ada nih partai politik yang memperjuangkan marwah partai politik itu sendiri. Kan kita aneh, gitu. Kita itu ibaratnya kita itu produsen kopi, tapi kita tidak mendesain kopi ini supaya dinikmati generasi muda. Kita membuat partai politik tidak ingin dinikmati oleh generasi muda, tidak ingin jadi follower, ya. Anak-anak muda, milenial dan Z itu tidak menjadi ingin follower kita, kan aneh. Ya akhirnya nanti apa? Layah mutu walah yahya kan, banyak partai politik yang gitu kan. Kita walayah mutu walah yahya itu apa artinya? Mutu bukan biaya. Wah, ini yang jawab itulah. Begitu kira-kira. Gini, lantas masih ada waktu? Iya, masih. Oke, lantas kalau dalam waktu jangka pendeknya ini. Ya, oke. Tapi jangan jawab dulu. Tapi Oke. kita masuk ke pariwara yang akan datang. Baik, ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, tetap asik obrolan kita kali ini, dan nanti akan ada trik-trik bagaimana Pak Andi ini untuk memenangkan atau duduk di kontestan menjadi sebuah jawara, seorang jawara di 2024. Tetap di Pasar Merah Putih, tempat ngopi paling eksentrik dan satu-satunya media partner yang ada di Gerabak Klinik Ojo Ilang Gerabak. Oh itu. Ya. Oke Pak Sdek, ini sudah memasuki ke babak yang ketiga. Ya. Babak yang ketiga ini kan mungkin apa yang telah dipaparkan Pak Andi ini kan mungkin untuk skala nasional tadi. Iya. Apakah paparan-paparan beliau ini apakah bisa diaplikasikan di ya minimal lingkup terkecil kecamatan Gerabak itu? Betul. Untuk lokal ya. Untuk Karena lokal ya. lebih tepatnya lagi ini apa? Yang pragmatis, Iya. untuk jangka pendek Jangka gitu. pendek, iya. Target pragmatis dan untuk jangka pendek ini terutama gini, jadi ada harapan dari beliaunya itu tuh apa, dan juga keuntungan untuk publik di lokal sendiri tuh apa, kan seperti itu. Karena anak muda di kita juga kritis-kritis, Oh, iya, walaupun istilahnya untuk di Gerabak juga kan Iya. sama. Kita menerima informasi digital juga sama. Jadi itu apa target jangka pendeknya. Jadi gini ya teman-teman pemirsa channel Rebuk Kopi. YouTube Rebuk Kopi. Ya kita memang harus realistis juga. Kita tidak mengingkari bahwa kita juga ingin menyelesaikan perhelatan 2024 itu dengan capaian. Iya. Ya, dengan capaian. Kami ya mohon maaf dari Partai Gelora untuk tahun 2024 Dapil 4 ini tidak menjadi target pemenangan kami untuk kabupaten. Ya. Jadi ini sudah kami perhitungkan masak-masak supaya energi kami juga tidak terbuang sia-sia. Nah, kami hanya akan menyelesaikan perhelatan itu untuk Dapil 4 Gerabak, Kecamatan Sejang, Kecamatan Ngablak itu untuk Provinsi dan RI, Mas. Nah, itu. Ya. Jadi ini perolah strategi kami ya. Karena apa? Kami ini partai baru, Mas. Ya. Kalau ditanya isi tas kami sangat terbatas. Apa gitu karena loh. Nyon Sewu, saya potong. Apa Ya. karena Dapil 4 ini disebut dapil neraka yang panas, jadi mungkin agak bikin sebuah perhitungan yang sangat matang itu? Ya enggak lah, Mas. Kalau Enggak menurut juga saya Dapil itu ya surga semua, Mas. Iya. Artinya kan panas pertarungannya itu. Ya itu biar mereka aja yang merasa panas dan kepanasan. Wah, ini Ini calon-calon yang sangat cool ini ya, tetap memandang memandang Iya lah. prospek ke depannya dengan Santai. santai ya. Iya, kami melihat seperti ini ya. Oh, berarti saya harus seperti ini. Oke. Ya, ya. Jadi kami cukup menikmati sebetulnya para kontestan kabupaten, caleg kabupaten ini di Kecamatan Secang, Gerabak, Ngablak itu sebenarnya saya menikmati secara pribadi ya. Iya. Saya menikmati aja gitu loh. Ya, baguslah saya bilang gitu. Iya. bakal menarik ya. Makanya kalau ada teman-teman yang sempat sharing ke saya, itu ya saya semangati semuanya. Mantap, lanjut, semangat gitu aja.
Ya termasuk misalnya mereka mau bagaimana caranya itu kan cara-cara partai mereka atau mungkin cara-cara mereka. Nggak rahasia dapur ya Pak? Iya. Karena kami di Kabupaten Magelang itu tidak fokus di pemenangan kabupaten di Kecamatan Gravasan dan Ngablak, ya kami akan menikmati aja jalannya konsultasi itu untuk dapil ini. Kami hanya fokus untuk dapil 4 ini ya kan, Kecamatan Gerabak Ngablak itu untuk provinsi dan RI. Ya itu Mas. Jadi pencapaiannya berapa ya, otomatis kami punya penghitungan pencapaian kan. Iya. Saya secara pribadi kan punya tugas dari partai. Ya. Pencapaian sekian. Real. Iya. Loh, gimana caranya? Partai bantu, bukan bantu amunisi ya. Iya. Bantu konsep menurut. Gimana konsep ini bisa terapkan seperti ini? Oh bisa. Sesuai dengan kultur ya. Ternyata bisa, dan hari ini kenapa saya bisa cerah, biasa saya senyum meskipun rontek-rontek saya, kemudian baliu-baliu saya ini belum ada loh di Kecamatan Gerabak. Padahal udah memasuki masa kampanye. Di Secang juga belum ada, di Ngablak belum ada. Karena memang ya itu pola kerja kami gitu. Tapi kalau saya ditanya berapa tim kader yang ada di 3 kecamatan ini, mungkin baru tanya. Kalau saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman kontestan provinsi jadi heboh ini, memburu saya ini. Orangnya siapa saja gitu, dari mana saja gitu lah. Kan nggak seru Mas. Biarkan jadi ini trik politik kami aja. Biarlah main tetap di bawah tanah loh. Ya begitu Mas. Gitu teman-teman. Kalau Mas Andi sendiri nih membangun branding yang seperti apa agar bisa diingat nih sama ada di hati masyarakat tuh ya. Ini membangun brandingnya seperti apa ya? Jadi politisi yang baik itu sebetulnya kan politisi yang tidak diadakan secara mendadak. Itu aja. Jadi memang harus desain lama. Itu loh. Contoh. Jadi enggak, ini bukan gambling kalau beliau ini. Iya. Dan bukan kayak seperti yang sering dibilang Bang Ande, bukan pelengkap minum jamu. Iya. Berarti pilihan-pilihan dengan kendaraan partai ini juga mungkin sudah matang, walaupun ini adalah partai baru gitu ya. Muda ya. Jadi satu ini ya, teman-teman saya beritahu. Besok akan ada satu warna yang disukai oleh generasi milenial dan generasi Z. Atau mungkin nanti setelah generasi Z, generasi apa lagi istilahnya. Itu ada satu warna. Boleh diteliti dengan metode apapun monggo, sesuai bidang keahlian penelitian masing-masing. Yaitu warna apa? Yang warna yang sekarang saya pakai ini, kaos yang saya pakai ini. Ini warna tren cerah loh. Cerah gitu ya. Ini warna tren. Saya kasih tahu ya. Warna ini Apa itu Tosca? Ini ya? Tosca. Ya. Ini ori ini warna saya ini. Tapi ada yang lebih ori lagi. Itu gelangnya wakil ketua kami. Pak Fahri Hamzah ya. Itu gelangnya yang warna ori. Dan itu setelah di bahan itu adanya cuma satu tempat. Halo. Adanya satu tempat. Adanya di Europe, di Eropa. Ada satu tempat. Warna ori seperti itu. Jadi saya pernah sharing-sharing gitu. Jadi ada banyak kaos warna seperti ini. Kita bingung juga. Ayo mana yang ori ini, yang betul-betul maksudnya biru Tosca yang kita inginkan. Mirip-mirip ya. Karena mirip-mirip. Nah setelah dia, ternyata bahannya ada di Eropa. Ada satu daerah. Kalau kita ya istilahnya ya kabupaten gitu ya. Situ. Berarti ini dari unsur pigmen satu sumber gitu ya. Iya. Betul. Dan itu warna yang menjadi favorit anak-anak muda. Nanti di tahun yang akan datang gitu ya. Yang akan datang. Tapi sekarang ada yang mirip-mirip itu. Ada capres yang mirip-mirip. Oh iya. Warnanya ke sini ya. Lebih ke sini walaupun agak mudah dikit ya. Ya kita nggak boleh kan kalau warna kita dipakai plek. Ya, karena ini udah udah trademark ya. Ya nggak boleh, bayarnya mahal loh. Karena juga biayanya juga nggak sedikit kan. Penelitian tadi kan. Ya, gimana ini Bang Ande? Beliau ini kan memang Pak Andi ini kan memang bukan untuk dapil 4, terutama untuk yang di kabupaten itu kan bukan bidikannya, untuk lebih ke tingkat provinsi. Ya. Itu mungkin apakah kompetitor yang untuk di kabupaten sendiri itu juga mungkin terlalu berat atau justru malah terlalu enteng, terlalu jenengan. Makanya
untuk mengambil segmen yang lebih apa ya, memacu Luas. adrenalin itu seperti apa Pak? Pilihannya itu Pilihannya kok malah ke langkah iya yang seperti itu. Jadi begini Mas, Jawa Tengah iya itu kan punya kader, nggih ada 35 kota kabupaten, nggih Dewan Pimpinan Daerah. Hmm. Dari situ kan sudah muncul secara alam kader-kadernya itu siapa-siapa saja, Ya. ya kan? Partai itu kan punya kebijakan menghantarkan kader-kadernya itu untuk duduk di kursi legislatif, gitu loh. Nah, keterpilihan inilah yang membuat saya masuk di dalam kontestan calon legislatif tingkat provinsi. Berarti itu ada kajian dari atas juga ya? Ya, tidak kajian Mas, sebenarnya ya jalan aja. Ada hitung-hitungannya lah. Ya, perhitungannya lah, ada perhitungannya. Ya, mungkin ya. Saya kan juga hanya mengikuti arahan partai gitu loh, karena insya Allah arahan partai juga baik bagi diri saya secara pribadi dan terutama untuk Kabupaten Magelang ke depan. Gitu loh. Yang jelas teman-teman partai politik di Kabupaten Magelang kita sudah komunikasi semua ya, meskipun tidak intens, kita sering rapat-rapat KPU, rapat-rapat Bawaslu. Kemungkinan mereka sudah mulai mengerti ini bahwa Gelora itu bisa menjadi partner dan bisa menjadi apa ini kalau lawan itu Versus. Tandemnya. ya bukan jadi Rival itu ya? rival lah, bisa jadi partner, bisa jadi rivalitas. Tapi kami menganggap semua partai politik itu adalah partner. Nah, konsep kami adalah membangun sebuah keadaan dengan visi perubahan itu tidak boleh egois, harus berani merendah dan kita berani menawarkan diri untuk berkolaborasi. Itu konsepnya perubahan. Nah, karena kita yakin nggak ada Power Ranger, nggak ada Mas Power Ranger. Ya, ada bus besar ditangkap, nggak ada Mas. Ada kereta api, wah dihentikan dengan dua tangan, nggak ada. Ya, konsepnya itu. Maka saya pesan ke teman-teman, ke pemirsa semuanya, ya, memulai perubahan itu Tidak bisa instan ya? tidak bisa instan. Harus terkonsep. Ditemukanlah sosok-sosok yang Ya. mempunyai visi misi perubahan, tidak boleh baperan, tidak boleh sentimental dan tidak boleh jangka pendek. Ya. Kalau jangka pendek, dia bukan istilah dari kami, bukan kader. Ya, mereka simpatisan saja. Ya, itu jangka pendek serangan fajar. iya serangan Ya, Tinggal nunggu kan. metekan kehidupan sini Ya, itu lebih simpel itu. Ya, saya sampai ya. Konsep yang perlu penggalian lebih dalam ya. Saya secara pribadi menekankan ke teman-teman bahwa kita nggak boleh jumowo, kita itu partai baru, Ya. simpatisan kita juga masih sedikit, kita akui saja lah. Ya. Kemudian kader kita juga belum banyak, Ya. meskipun kita sudah menempatkan di semua desa ini kader di seluruh Kabupaten Magelang, tapi kita terus menggali bagaimana Partai Gelora ini bisa diterima di publik, yaitu dengan cara-cara yang tidak ngawur ya tentunya ya. Contoh misalnya saya secara pribadi nggak punya Mas, visi misi saya pribadi itu saya nggak punya. Visi misi saya ikut partai, karena nanti akan regulasinya kan dari DPR RI ke DPR provinsi ke DPR daerah itu kan satu rantai kan, satu rantai perubahan. Kita mau apa ini gitu loh, bukan saya misi pribadi nanti bersimpangan dengan misinya partai atau perwakilan kami di Itu sudah ada RI kan, DPR RI ya semuanya sudah adanya begitu. Jadi kita asik-asik saja Mas. Ya. Semakin asik juga obrolan kita, tapi ya karena nanti akan kita mengingat sebuah durasi, maka kita untuk memasuki season yang terakhir kita break dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita ngombe-ngombe dulu. Mesti tetap di Selasar Merah Putih dan Gerabak Menik Ojo Ilang Gerabake. Ya, pemirsa, kita sudah mau memasuki di sesi yang terakhir, ya sesi yang keempat.
satu-satunya tempat ngopi yang ada di daerah Gerabak. Apapun yang Anda inginkan, suasana, nuansa hanya ada di Selasar Merah Putih. Dan satu-satunya ini produk lokal ini, media partner Gerabak Nyenik sing ojo ilang Gerabak. Lanjut Dek, ini kan sudah memasuki di sesi yang terakhir, itu mungkin ada sedikit apa ya, mungkin ada ilustrasi atau gambaran-gambaran dari Pak Andi, mungkin bisa diperjelas sebenarnya Gelora itu aja arahnya kemana, manuver yang paling apa tepat iya untuk apa beliau sendiri dan juga untuk publik biar meyakinkan kita semua. Tentu saja itu yang terutama biar bisa diingat ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya dan kesediaan mengundang saya untuk menjadi narasumber orang yang dieksekusi gitu tamu ya. ngopi bisa jadi Ya, tamu ngopi gitu nggak pernah kita nggak pernah perlu foto untuk tamu ngopi ya. Jadi saya di sini sebagai closing apa namanya closing statement itu istilah asingnya ya, istilahnya epilog, istilahnya lagi ya penutup kata-kata terakhir itu. Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Gerabak, khususnya yang saya hormati segenap Muspika Kecamatan Gerabak beserta jajarannya, semua kepala desa di Kecamatan Gerabak beserta jajarannya, semua para pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Gerabak khususnya, semua pengasuh pondok pesantren modern, dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan, yang tentunya saya sangat hormati dan taatimi. Perkenankan pada waktu sekarang ini saya di Selasar Merah Putih dengan ownernya Mas Jutek Al-Fajar, difasilitasi oleh akun YouTube ya yang fenomenal insyaallah ya. Amin. Gerabak Nyenik itu saya bisa bersilaturahim, channel ini bisa menjadi salah satu channel untuk ditonton rujukan dan di subscribe ya oleh masyarakat Gerabak. Saya akan menutup closing statement saya pada malam hari ini dengan menyampaikan sebetulnya apa yang mau diraih Gelora gitu. Sehingga langkah saya secara pribadi pun kami tidak akan menyampaikan sesuatu yang di luar platform partai kami. Contoh ini Mas, saya dan teman-teman di Kabupaten Magelang, lebih luasnya di Jawa Tengah, itu tidak mungkin mensosialisasikan partai itu apalagi menjanjikan saya akan mengeramik jalan, gitu. Saya akan mengecat masjid, ya kan? Kemudian saya akan apalagi ini membangun jembatan. Itu tidak mungkin kami sampaikan karena itu bukan menjadi ranah dari prioritas tujuan kami. Itu akan bisa terlaksana secara otomatis karena regulasinya kalau memang aspirasi itu turun untuk penggunaannya untuk yang saya sebutkan tadi itu akan digunakan kan dengan sendirinya kan otomatis seperti itu. Nah, di sini saya diperkenankan mohon izin ya untuk sedikit sosialisasi ya Mas. Ya mumpung saya diundang ya saya gunakan waktu saya juga untuk sosialisasi supaya apa? Kami ini harus dicoblos atau enggak, saya kan tidak dari awal tidak memakai kata ayo dipilih dicoblos kami memperkenalkan supaya ini menjadi edukasi pemilih ya Mas pada umumnya gitu loh. Jadi Gelora dengan ketuanya itu saya sendiri pada waktu ini belum diganti dan insya Allah akan bertahan di 2025-2029 dengan posisi nanti yang sudah suasana lebih baik lagi setelah pasca pemilu, di perhelatan pemilu nanti terlaksana. Saya akan menyampaikan kepada publik sebetulnya apa ini
marwah partai politik yang sedang kita usung ini. Ya saya tadi sudah sampaikan. Akan melangkah seperti apa? Kita gitu, akan menjunjung tinggi marwah partai politik supaya menjadi salah satu tujuan dari teman-teman setelah kuliah itu masuk ke partai politik atau paling tidak mensupport partai politik, tidak mencibir atau memicingkan partai politik. Nah, itu kami sedang memperjuangkannya ke sana. Dengan kondisi Indonesia, kemudian Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang yang sudah kita kaji, maka kami Partai Gelora mengusung, yaitu tujuan kami ya, ini sudah saya bawa. Daripada saya nanti menyampaikan, nanti dikira nanti itu visi misi saya, salah itu. Nah, pemirsa sana ngerti ini kayak kartu tanggalan. Nah, mungkin ini. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua pemirsa. Partai Gelora Indonesia itu nomornya nomor 7. Kami Partai Gelora menang, maka prioritas kami yang utama itu gratis kuliah. Ya, gratis kuliah. Baik itu negeri maupun swasta. Baik itu negeri maupun swasta. Ini teknik secara umum. Kalau mungkin teknik secara detailnya ya pasti diatur oleh perundang-undangan dan peraturan daerah. Kemudian gratis makan siang untuk siswa dan santri, gratis daging dan telur untuk ibu hamil. Nah, konsep ini akan kita sampaikan mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Semoga masih ada kesempatan ya sebelum pemilu ya. Baik. Kemudian ini ada gambar ini, kalau yang ada andeng-andengnya itu saya ya. Ya. Ini nama saya ini Subiandi ya. Ini nama dari nenek saya yang memberi. Kemudian sebelah saya itu caleg DPR RI, namanya Pak Haji Hendro Sulistyo. Yaitu. Nah, kalau di tengah itu ada fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Karena kami Partai Gelora mendukung pasangan capres nomor 2. Karena kita tidak boleh mendukung tiga-tiganya kan. Harus memilih salah satu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai tujuan dari partai, yaitu 3 item itu yang menjadi target dari partai nanti saat Gelora menang. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaannya kan begini, di Gumam itu partai baru kok menang, itu kan kata menang itu kan tidak ada spesifiknya di sini, gitu kan. Menang itu berapa? Kan kita ada target untuk menang, yaitu lolos parliamentary threshold, itu sudah menang. Bukan memenangkan perhelatan pileg ini secara nasional terus 22%, itu malah heran semua nanti publik ya. Bingung ya, ini sulapan ini ala Pak siapa itu? Pak Tarno nanti ya. Jadi kata-kata menang itu lolos parliamentary threshold, kita punya anggota legislatif di RI, provinsi dan kabupaten. Artinya ini kan memang partai yang memiliki target-target yang sudah diperhitungkan, gitu kan. Enggak asal-asalan. Insya Allah. Sesuai dengan usia juga, kapasitas juga. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya dan semua pemirsa. Terus tonton Gerabak Nyenik. Jangan alihkan ke channel YouTube lain sebelum nonton Gerabak Nyenik. Di acara Rembuk Kopi. Matur suwun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, usai sudah acara kali ini dalam acara Rembuk Kopi yang menghadirkan narasumber Bapak Subiandi. Ya, satu-satunya yang ada di Gerabak itu yang dengan fenomenal. Bapak Subiandi itu menyuguhkan sebuah partai baru, di mana beliau ini mengusung Partai Gelora yang melangkah ke provinsi tingkat provinsi. Seperti apa nanti perhelatan di tahun 2024, saksikan terus di channel yang terrekomended. Gerabak Nyenik, ojo ilang, Gerabak.